Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trius Tiardika, NPM 2257051012, program studi S1 Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan U1 mata kuliah pengantar robotik, yaitu kinematika robot. Baik, yang selanjutnya ada pengertian kinematika robot. Kinematika adalah ilmu gerak robot. Ini tanpa perhitungan gaya atau torsi. Fokusnya pada posisi, kecepatan, dan percepatan. Ini berlaku untuk titik-titik pada robot. Tidak membahas penyebab gerakannya, contohnya motor atau gaya eksternal. Penting untuk perencanaan lintasan. Ini juga penting untuk kontrol pada robot. Yang selanjutnya yaitu ada format kinematik atau kinematika langsung. Yang pertama itu ada uh, definisinya, menentukan posisi dan orientasi and efforts robot. Maksudnya, eh, kinematika langsung atau format kinematik adalah metode dalam robotik yang digunakan untuk menentukan posisi dan orientasi end effector atau pada bagian ujung lengan robot berdasarkan informasi sudut pada masing-masing sendi atau join. Proses ini sangat penting dalam mengontrol pergerakan robot karena menentukan kemana robot akan bergerak ketika masing-masing aktuator digerakkan pada sudut tertentu. Yang kedua itu ada masukan atau input, eh, berisi nilai sudut step join robot. Masukan atau input utama pada sistem ini adalah sudut rotasi atau untuk robot dengan join revolute. Panjang pergeseran untuk robot dengan join prismatik. Untuk nilai-nilai ini biasanya diberikan oleh sensor encoder atau perintah dari controller. Informasi ini kemudian digunakan dalam perhitungan matematis, biasanya melalui transformasi matrik untuk mendapatkan posisi akhir robot. Yang ketiga yaitu keluaran atau output. Posisi dan orientasi end effector dalam ruang Cartesian. Posisi koordinatnya pada outputnya yaitu X, Y, Z dari n efektor dalam ruangan tiga dimensi atau Cartesian. Orientasi atau arah dari n efektor dalam bentuk rotasi atau sudut, misalnya Euler, Angles, atau matriks rotasi. Untuk output ini sangat krusial ya dalam tugas seperti perakitan, pengelasan, pengelasan otomatis, atau pengambilan objek. Contohnya, jika sudut sendi diketahui di mana posisi ujung robot, misalnya pada robot 2 join, jika sudut pertama 0,1 dan sudut kedua 0,2 diketahui, maka dengan rumus format kinematik menggunakan fungsi trigonometri dan panjang link, kita bisa menghitung koordinasi posisi ujung robot. Contoh sederhananya eh, seperti ini. Ini contoh sederhananya, X sama dengan L1 cos 01 ditambah L2 cos 01 ditambah 02. Untuk Y-nya sama dengan L1 sin 01 ditambah L2 sin 01 ditambah 02. Baik, yang selanjutnya kinematika balik atau inverse kinematik. Untuk definisinya, menentukan nilai sudut join robot yang diperlukan.
Untuk inputnya, posisi dan orientasi n efektor yang diinginkan. Untuk outputnya nilai sudut yang harus diberikan. Contohnya, bagaimana sudut sendi agar ujung robot dari posisi X. Selanjutnya ada transformasi posisi dan orientasi matriks homogen. Matriks homogen merepresentasikan posisi dan orientasi objek. Untuk struktur matriknya, matrik 4x4 dengan rotasi, translasi, dan perspektif. Yang tiga, perubahan koordinat digunakan untuk mengubah koordinat sistem. Yang terakhir, perhitungan kompleks memudahkan perhitungan kinematika yang rumit. Selanjutnya ada contoh model kinematika dan robot lengan dua sendi. Yang pertama ada persamaan kinematika langsung, menentukan posisi n efektor dari sudut sendi. Yang kedua, persamaan kinematika balik, penentuan sudut sendi dari posisi n efektor. Yang ketiga, visualisasi gambar robot dengan variabel kinematikanya. Untuk catatan, disederhanakan untuk pemahaman dasar. Selanjutnya ada aplikasi kinematika. Pertama ada kontrol robot, menentukan gerakan yang presisi. Maksudnya, kinematika digunakan untuk mengatur pergerakan robot secara tepat. Dengan mengetahui posisi dan orientasi n efektor, sistem kontrol diharapkan dapat mengatur kecepatan dan jalur gerak dengan presisi tinggi, mencegah tabrakan atau gerakan yang tidak diinginkan, mengintegrasikan sensor untuk gerakan adaptif atau yang disebut feedback control. Yang kedua, perencanaan lintasan atau path planning, membuat jalur gerakan yang efisien. Dalam robotika, menentukan lintasan atau jalur gerak yang efisien sangat penting. Kinematika membantu penghitungan urutan gerakan yang optimal dari titik A ke B. Digunakan dalam lingkungan kompleks seperti pabrik, rumah sakit, atau gudang otomatis. Yang terakhir, berkontribusi pada efisiensi energi dan kecepatan proses. Yang ketiga ada simulasi robot, memprediksi perilaku di lingkungan virtual. Sebelum robot digunakan di dunia nyata, kinematika digunakan dalam simulasi untuk memprediksi perilaku gerak robot secara virtual, menguji berbagai skenario tanpa risiko kerusakan perangkat keras. Yang terakhir melatih algoritma kontrol dan navigasi dengan aman. Untuk contoh robotnya, eh, dalam industri layanan, eksplorasi, dan banyak lagi aplikasi kinematika dalam eh, contoh perobotan dapat ditemukan dalam berbagai jenis robot. Di dalam industri, contohnya robot lengan pada jalur perakitan otomotif, untuk dalam layanan, robot pelayanan atau robot pembersih otomatis. Eksplorasi maksudnya robot penjelajah Mars seperti Perseverance. Dalam dunia medis, serangan robot bedah presisi tinggi seperti Da Vinci Surgical System. Kesimpulannya, yang pertama, fondasi penting. Kinematika robot adalah fondasi penting dalam dunia robot. Tanpa pemahaman kinematika, sulit bagi sistem robot untuk menjalankan tugasnya dengan akurat, baik dalam navigasi, manipulasi objek, hingga interaksi di lingkungan dinamis. Yang kedua, desain dan kontrol. Memahami kinematika memungkinkan desain dan kontrol robot. Merancang struktur robot yang sesuai dengan kebutuhan aplikatif, mengimplementasikan sistem kontrol gerakan yang efisien dan presisi, menjamin keamanan dan efektivitas dalam mengoperasikan robot.
Dan ketiga itu dua konsep, kinematika langsung dan balik adalah konsep dasar. Kinematika itu dibagi menjadi dua konsep, forward kinematik dan inverse kinematik ya. Forward kinematik itu menentukan posisi n efektor berdasarkan sudut setiap sendi, sedangkan inverse kinematik menentukan sudut-sudut sendi untuk mencapai posisi tertentu. Keduanya saling melengkapi dalam pembangunan sistem robot yang responsif dan adaptif. Yang keempat, alat ampuh. Transformasi homogen adalah alat yang ampuh. Transformasi homogen adalah metode matematis yang sangat berguna dalam seperti penghitung perpindahan posisi dan orientasi antar bagian robot, menyederhanakan perhitungan rotasi dan translasi dalam ruang 3D, menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk simulasi dan implementasi nyata. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk eh, kuis 1 mata kuliah robotika. Saya Terus Dika, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.